Gerak pada benda. Kompetensi dasar yang harus kamu kuasai setelah mempelajari bab ini adalah kalian dapat menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus beraturan yang disingkat GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini, yang pertama adalah kalian dapat mendeskripsikan perbedaan antara jarak dengan perpindahan serta antara kecepatan dan kelajuan. Yang kedua, kalian dapat memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang gerak semu dan gerak sesungguhnya. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah suatu benda itu dapat dikatakan bergerak? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Seekor kupu-kupu berpindah posisinya dari posisi 1 menuju ke posisi 2. Maka dikatakan kupu-kupu ini bergerak. Jadi, kesimpulannya, setiap benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah dari tempat semula. Kamu dapat memberi contoh yang lain? Gerak sendiri dalam IPA dibagi atau dibedakan menjadi 2, yaitu gerak semu dan gerak sesungguhnya. Bagaimana gerak semu itu dapat terjadi? Gerak semu itu terjadi apabila ditinjau dari titik acuan yang bergerak. Contohnya, kamu akan melihat pohon-pohon di pinggir jalan itu seakan-akan berlarian jika kamu lihat dari atas mobil atau dari kendaraan yang sedang berjalan. Kamu naik kereta api, kamu lihat tiang-tiang listrik itu seakan-akan berlarian. Apakah benar seperti itu? Tidak kan? Tiang-tiang listrik tetap di tempatnya, tapi kamu yang bergerak. Jadi acuannya adalah kendaraan yang kamu naiki. Nah, sedang gerak sesungguhnya terjadi apabila titik acuan yang dipakai adalah benda yang diam. Misalnya, kamu berangkat dari rumah ke sekolah. Titik acuannya adalah rumah. Dikatakan kamu bergerak terhadap rumah. Karena posisimu berubah, jaraknya juga berubah. Contoh yang lain, gerak mobil terhadap pohon-pohon di pinggir jalan. Mobil berubah kedudukannya, berubah jaraknya terhadap pohon-pohon. Dikatakan bahwa mobil itu bergerak. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak itu bersifat relatif. Artinya apa? Benda bisa dikatakan bergerak, bisa juga dikatakan diam, tergantung titik acuannya. Seperti contoh lagi, kamu dan kacamatamu. Kamu berjalan dari satu titik ke titik lain. Dikatakan kamu bergerak. Acuannya misalnya meja. Tempatmu pertama berdiri, kamu menjauh dari meja. Dikatakan kamu bergerak. Tetapi terhadap kacamatamu, kamu tidak berubah posisinya, tidak ada perubahan jarak. Berarti kamu dikatakan diam terhadap kacamata. Karena yang dipakai acuan adalah kacamata. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Seperti yang Ibu katakan tadi, mobil ini bergerak, dikatakan gerak sesungguhnya. Kalau titik acuannya adalah pohon-pohon di pinggir jalan itu, karena posisinya berubah terhadap pohon-pohon itu. Tapi sopir mobil itu terhadap mobilnya dikatakan tidak bergerak, karena tidak ada perubahan posisi atau perubahan jarak antara sopir dan mobilnya. Demikian juga contoh ini, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Apakah seperti itu sesungguhnya? Tidak kan? Yang bergerak siapa? Bumi kita. Berikutnya adalah tentang jarak dan perpindahan. Apa sih bedanya jarak dan perpindahan? Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B pada jarak 10 meter.
Kemudian dari titik B dia berpindah ke titik C pada jarak 3 meter. Dari titik C dia berpindah ke titik D sejauh 5 meter. Maka dikatakan jarak yang ditempuh benda dari A ke D adalah 10 meter tambah 3 meter tambah 5 meter. Totalnya adalah 18 meter. Dikatakan jarak dari A sampai titik D adalah 18 meter. Bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan itu mengacu pada titik awal dan titik akhirnya saja. Titik awalnya titik A, titik akhirnya titik D. Kalau kita tarik garis di situ, jaraknya 7 meter. Maka dikatakan perpindahan dari A ke titik D adalah 7 meter. Bisa membedakan kalian antara jarak dan perpindahan? Jarak itu adalah seluruh lintasan yang dilalui benda tanpa memperdulikan arah. Sedangkan perpindahan itu adalah tergantung dari titik awal posisi benda dan titik akhirnya saja, dengan memperhatikan arahnya. Jadi dapat dikatakan bahwa perpindahan itu besaran vektor. Masih ingat apa itu besaran vektor? Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Itu perpindahan. Sedangkan jarak dikatakan sebagai besaran skalar, karena dia hanya punya besar saja, tidak peduli arahnya dari mana ke mana. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk benda yang bergerak lurus? Apa bedanya antara jarak dan perpindahan untuk benda yang bergerak lurus? Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah benda bergerak dari titik P menuju titik Q sejauh 10 meter. Berapa jarak yang ditempuh dari P ke Q? Ya, jarak yang ditempuh dari P ke Q adalah 10 meter. Berapa perpindahan dari titik P ke Q? Ya, benar. Perpindahannya dari P ke Q adalah 10 meter juga. Titik awalnya titik P, titik akhirnya titik Q. Bagaimana jarak dan perpindahan? Sama apa tidak? Nah, sama kan tentunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk gerak lurus, jarak dan perpindahan mempunyai nilai yang sama. Bagaimana anak-anak? Nah, kita lanjutkan dulu tentang materi kecepatan dan kelajuan. Kamu tentunya pernah atau seringkali melihat benda ini. Apa itu namanya? Benar, itu namanya speedometer. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan benda. Seringkali kita mengatakan, oh, untuk mengukur kecepatan benda. Apakah benar seperti itu? Apa bedanya antara kecepatan dan kelajuan? Nah, ini perbedaannya. Kelajuan itu menunjukkan jarak yang ditempuh suatu benda tiap satuan waktu. Apakah di speedometer menunjukkan arahnya kemana? Tidak kan? Dia hanya menunjukkan besarnya saja. Sedangkan kecepatan itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda tiap satuan waktu. Nah, itu yang membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan menunjukkan jarak yang ditempuh suatu benda tiap satuan waktu, sedangkan kecepatan menunjukkan panjang lintasan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Mana yang besaran vektor kalau begitu? Kecepatan atau kelajuan? Yang ada arahnya tentunya kecepatan. Kecepatan termasuk besaran vektor, sedangkan kelajuan termasuk besaran skalar, hanya mempunyai nilai saja, tidak menunjukkan arah. Ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Johan bersepeda dari rumah ke lapangan rampal.
Speedometer sepedanya menunjukkan angka 40 km per jam. Berapakah kelajuan dan kecepatannya? Jadi kamu sudah belajar tentang apa sih definisi kelajuan, apa definisi dari kecepatan. Yang pertanyaan kedua, jika Johan memerlukan waktu 1,5 jam untuk sampai ke lapangan Rampal, berapa jarak yang ditempuh Johan? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kamu kan harus tahu apa sih arti 40 km per jam itu. 40 km per jam artinya setiap 1 jam dia menempuh jarak sebesar 40 km. Berarti kelajuan yang ditempuh, kelajuan yang ditunjukkan oleh speedometer 40 km per jam. Kelajuan sepeda Johan 40 km per jam. Kecepatannya 40 km per jam ke arah lapangan Rampal. Jadi itu yang membedakan. Kalau kelajuan besarnya saja, kalau kecepatan kemana arahnya ditunjukkan. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, kalau 1 jam dapat menempuh 40 km, berarti kalau 1,5 jam jarak yang ditempuh adalah 1,5 kali 40 km per jam sama dengan 60 km. Itulah jarak yang ditempuh oleh Johan. Ini ada kuis yang harus kamu selesaikan. Kalau kamu masih bingung, buka lagi PPT-nya, ulangi dari depan untuk menjawab kuis ini.